Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya di Ambar Kurniawan, It's My Journey. Yang sudah lama saya nggak pernah ngeliput perjalanan saya di beberapa kota. Dan saat ini saya di Taman Nasional Gunung Merapi. Saya menemukan atau melihat ada salah satu candi di daerah sini, namanya Candi Lumbung. Tepatnya di Dusun Telatar. Di sini memang tidak banyak terekspos, tetapi karena perjalanan saya mau ketemu dengan salah satu teman saya yang banyak belajar tentang budaya pewayangan atau budaya wayang yang saat ini anak muda sudah mulai hilang. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Mas Agus, tetapi dalam perjalanan saya menemukan candi yang begitu luar biasa di tengah dusun. Dan kemungkinan di daerah sekitaran Jogja dan Merapi itu masih banyak candi-candi yang tidak banyak terekspos, teman-teman. Jadi ini salah satu penemuan yang tidak disengaja yang saya baru tahu kali ini. Jadi saya langsung mampir ke sini yang namanya Candi Lumbung. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya yang sudah lama tidak pernah meliput perjalanan saya. Kali ini saya menyempatkan waktu di trip saya di Jogja. Dan saya mau ketemu sama teman saya dan saya menemukan candi ini. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan saya di Ambar Kurniawan, It's My Journey. Selamat pagi teman-teman di channel YouTube Ambar Kurniawan, It's My Journey. Dalam perjalanan pagi ini, pagi apa siang ya Mas? Ya, pagi kita menjelang siang. Puji Tuhan ya, kita dapat panas mengejar waktu. Terima kasih dengan Mas Agus Purwoko. Iya. Bener ya Mas ya? Ya, betul. Yang masih sebagai narasumberku tentang inspirasi wayang gitu Mas. Ya. Kali ini kita mau bahas tentang anaknya siapa Mas? Si Gatot Kaca ya, putra Bima yang kedua. Gatot Kaca naik Putra Bima yang kedua, yang lahir dari Ibu Arimbi. Ibu Arimbi. Ya, ini menarik karena ketika masih berumur 1 tahun wayangnya seperti ini. Cilik ya? Ya, masih orok dikit lah. Itu sejak dia dilahirkan itu plasentanya nggak bisa diputus. Plasenta ki apa? Ari-ari, tali pusar ya. Tali pusar. Itu sudah menandakan bahwa kelak dia akan menjadi seorang ksatria tangguh. Oh, okay. Kemudian oleh Dewata dia diminta untuk menjadi panglima perang Kayangan karena Kayangan diserbu oleh musuh dari Gilingwesi, Raja Raksasa yang melamar seorang bidadari. Dan raksasa itu kan bukan jodohnya bidadari, jadi Dewata tidak mengizinkan. Oh. Nah, maka Gatot Kaca yang masih kecil ini kemudian dibawa ke Kayangan dan diadu dengan raksasa Patih Sekipu. Nah, masih kecil diadu. Masih kecil. Digigit, dihajar, pokoknya diinjek-injek, dianiaya gitu. Bukannya mati tapi semakin gede. Nah, karena Patih Sekipu itu malu harus melawan anak kecil, kalah, maka minta lawan tanding yang sepadan oleh Dewata. Kemudian bayi Gatot Kaca ini atau yang lebih dikenal sebagai Jabang Tetuko kemudian dimasukkan ke kawasan Brodingko, dan di situ segala macam senjata pusaka Kayangan yang ampuh-ampuh, yang sakti-sakti disertakan juga untuk membentuk fisik Gatot Kaca yang kemudian dikenal dengan otot kawat balung besi. Nah, setelah nyebur ke Kayangan muncul kesatria gagah perkasa seperti ini, yang tampan. Nah, ini Gatot Kaca setelah keluar dari kawah Candradingko.
itu cerita yang umum. Tapi nggak umum. ada sesuatu yang menarik nih Mas Hamba. Iya Mas, nah ini aku senengnya itu dari filosofi wayang itu sendiri. Iya. Menurut refleksinya Mas Agus. Kalau pada umumnya kita sebagai orang tua punya anak kan menghendaki anaknya cepat tumbuh dewasa, pinter dengan segala kelebihannya kan. Demikian juga dengan Bimo, anaknya yang tadinya masih kecil sudah berubah menjadi ksatria perkasa, sakti mandraguna, mampu mengalahkan musuh. Nah, yang seorang raja raksasa berikut bala tentaranya, dia mengalahkan seorang diri. Itu kan kebanggaan tersendiri bagi seorang Bima. Wah, anakku yang paling kucintai, dia mampu mengalahkan musuh sebagai ksatria yang gagah perkasa, nyaris tanpa tanding bisa terbang gitu. Nah, dengan segala kesaktiannya. Tapi ini ada sisi lain yang jarang diekspos oleh dalam pementasan wayang. Nah, bagaimana perasaan Ibu Arimbi yang sedang senang-senangnya punya anak kecil, orang perempuan punya anak ya kira-kira umur 1 tahun kan sedang senang-senangnya, sedang bahagia-bahagianya. Dia merasa sempurna sebagai seorang ibu, sudah melahirkan, merawat, tapi tiba-tiba si bayi Gatotkaca atau Jabang Gatotkaca ini dibawa ke kayangan dan istilahnya dipercepat pertumbuhannya. Jadi masa kecil, masa kanak-kanak Gatotkaca ini nyaris nggak ada ya? Nyaris nggak ada. Dan itulah yang menjadi kesedihan Ibu Arimbi karena merasa belum puas. Kalau dalam bahasa Jawa, ngulo mentah mendidik, mencurahkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu merasa sempurna kalau dia mampu di anaknya memberikan kasih sayang sepenuhnya, menyusui dan sebagainya. Itu kan suatu bentuk kesempurnaan seorang ibu. Tapi itu hilang karena bayi Gatotkaca yang 1 tahun ini tiba-tiba sekejap mata sudah berubah menjadi satrio yang dewasa. Menjadi perjaka yang gagah perkasa seperti ini. Nah, itu yang perlu kita renungkan Mas Hamba. Katakanlah seorang ibu punya anak, anaknya diambil, kira-kira gimana itu? Nah, iya. Dan dalam kehidupan sehari-hari banyak kan orang tua yang bersikap seperti layaknya Bima. Anaknya pengen sesuatu tumbuh cepat, terus dengan apa ya, kepandaian yang luar biasa, supaya diakui kan seperti itu sebagai sesuatu yang hebat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, terutama kaum urban di perkotaan, orang-orang kaya baru sibuk dengan pekerjaannya, tidak punya waktu untuk anak-anaknya, maka diserahkanlah anak itu ke pembantu atau pengasuhnya, kemudian diserahkan ke sekolah ya, selesai sekolah les ini itu, entah piano, entah les apa bela diri atau apapun, sampai anak itu nggak punya waktu. Pulang udah capek, tinggal tidur aja. Orang tua belum pulang kerja karena kesibukannya. Ketika bangun, orang tuanya sudah berangkat kerja lagi. Jadi si anak itu kan kehilangan masa kecil, masa keemasannya. Nah, itulah menariknya wayang menurut saya. Meskipun itu karya kuno, karya berabad-abad lalu, tapi kalau kita mau mengupas, mau merefleksikan, kita bisa refleksikan kehidupan sehari-hari kita. Ada juga yang seperti itu, cuma tidak persis karena dalam wayang itu kan simbolik. Tapi kalau seorang, katakanlah dalam hal ini seorang dalang piawai mengupas, kemudian membuat sanggit atau mendramatisir ceritanya supaya lebih up to date, sesuai dengan kondisi zaman saat ini, itu wayang saya kira tetap menarik. Iya Mas, benar. Kalau untuk korelasi kehidupan sekarang ini ternyata memang ada korelasinya, walaupun ini sebagai warisan budaya, tetapi ada pesan-pesan moral di mana dalam wayang itu sendiri itu sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas. Iya, itu ya seperti
arti wayang yang sebagai wewayangan yang urip, penggambaran hidup. Ya itu diciptakan, cerita itu diciptakan di masa lalu, berabad-abad lalu, tapi kenyataannya masih relevan. Itu menariknya wayang, sehingga wayang sangat dihargai oleh UNESCO dan kita sendiri sebagai warisan budaya, warisan budaya dunia. Dan kita sendiri menyebut sebagai budaya adiluhung. Adi itu lebih, luhung jauh lebih. Balik ning Arimbi tadi Mas. Nah, aduh kocok. Bisa ngeri nih. Balik ke Arimbi tadi Mas, aku rada menarik ya. Menarik dengan cerita Arimbi, seorang ibu yang begitu masa di mana dia sebagai ibu yang sesungguhnya itu hilang. Nah. Itu dalam ceritanya ini Mas, akhirnya itu dia. Ada rasanya piye gitu, perasaannya piye ini. Itu yang masih perlu dieksplor, masih perlu dieksplor, dikreasikan bagaimana mengeksplor perasaan Arimbi, kemudian supaya terangkat ke permukaan. Saya punya ide digabungkan dengan kelahiran Abimanyu. Abimanyu putra Arjuna. Oh, Abimanyu itu putra Arjuna. Iya, putra Arjuna. Tapi akhirnya diangkat sebagai putra oleh Bima. Oh, ya. Waktu itu ya mungkin ya dari sisi Abimanyu sendiri. Kita bahas lah. Itu juga menarik. Tapi ini sebagai ponakan ya berarti ya kalau. Iya, keponakan. Keponakan nih. Nah, ketika suatu saat si Bima itu bertapa di hutan, ingin mendapatkan wahyu supaya mampu menurunkan raja-raja. Akhirnya mendapatkan wahyu, tapi oleh Dewata dipesan jangan mampir-mampir sepulang dari hutan. Tapi di tengah jalan mendapatkan kabar bahwa Subadra atau Sembodro itu sudah hampir melahirkan dan menunggu kehadiran Bima. Nah, kebahagiaan itu menjadi lupa. Akhirnya datang ke Madukara, tempatnya Arjuna, dan di situ dia kehilangan wahyunya. Wahyunya pergi keluar dari tubuhnya, masuk ke Abimanyu. Dan Abimanyu mau nggak mau ini anak saya. Ya maka ini harus jadi anak saya. Maka si Bima ngomong ngono. Ya. Maka Abimanyu itu disusui sendiri oleh Bima. Bima akhirnya dengan pemujaannya teteknya itu membesar seperti perempuan dan keluar air susunya. Abimanyu yang orok setelah menyusui Bima menjadi anak-anak. Dan di situ kurang lebih seusia Gatotkaca ketika diboyong ke Kayangan itu dibawalah ke Jodipati, diserahkan ke Arimbi untuk diasuh sebagai penggantinya bayi Gatotkaca. Nah, ya sama aja sih, Sembodro ya. Sembodro sendiri juga sebagai ibu juga kehilangan, di mana harus menjadi ibu yang sesungguhnya karena kehilangan Abimanyu. Sebenarnya nggak kehilangan, jadi dia punya Abimanyu itu ibaratnya punya orang tua ganda. Dia diasuh oleh Bima sebagai putra angkat, tapi juga masih istilahnya masih sering ke rumahnya ibunya. Nah, ya. Lalu kita balik lagi nih Gatotkaca Mas ya. Karena kan tadi sekilas tentang bagaimana kehidupan seorang Abimanyu masa-masanya itu hampir sama dengan Gatotkaca. Begitu juga ibu siapa tadi? Sembodro sama Arimbi dan bersama. Nah, setelah Gatotkaca, kita ngomong Gatotkaca secara dewasa Mas. Implementasinya, refleksinya ini dengan segala kemampuannya, apakah dia ini bahagia gitu ya? Kalau bahagianya gimana ya? Dalam cerita pewayangannya fungsinya apa Gatotkaca? Gatotkaca itu sebagai panglima utama di Amarta. Panglima perang utama? Panglima perang utama. Jadi istilahnya perpanjangan tangan si Bima.
Bima, putra-putranya itu kan memang menjadi ksatria yang sakti semua, dan diidam-idamkan menjadi sebagai panglima perang. Dan Gatotkaca ini kalau kita mendengar ceritanya kan otot kawat balungmusi mau super lah. Ya. Kalau itu yang menarik menurut saya, itu konsep teknologi yang digagas oleh pujangga zaman dahulu, bahwa suatu saat nanti kelak orang akan mampu terbang seperti Gatotkaca. Walau ini cerita wayang itu sering dikatakan bukan ilustrasi, bukan apa, khayalan ya. Iya. Sebenarnya sering dikatakan khayalan, juga bisa sebagai sebuah cerita warisan. Iya. Nah, itu orang zaman dulu kan mungkin berpikir bagaimana ya seorang itu akan pergi ke tempat lain bisa terbang seperti burung. Nah, dan muncullah tokoh Gatotkaca ini. Gatotkaca dengan perangkat badannya yang semua serba besi, otot kawat balungmusi. Kalau dia marah ketika menghadapi musuh, maka seluruh badannya itu berubah seperti transformer gitu loh. Oh iya. Berubah menjadi besi. Senjata apapun nggak akan mampu menembus badannya. Karena kalau di pewayangan diceritakan telapak kaki terbuat dari pacul, jari-jari terbuat dari gunting, kemudian tulang keringnya dari linggis, dan segala macam. Pokoknya semuanya serba besi. Dan kalau ditarik ke depan ke sini, ke era modern ini, kita melihat adanya pesawat. Nah, pesawat itu kan bentuk implementasi dari konsep keinginan orang zaman dulu yang ingin terbang. Dan barangkali itu yang menginspirasi B.J. Habibie atau Pak Harto ya, yang kemudian pesawat pertama buatan Indonesia itu diberi nama Gatotkaca atau Ketuko. Itu tentang seorang Gatotkaca sebagai panglima perang. Lah, aku kalau lihat ning wayang-wayang sing liyane Mas ya di rumah ya ning kota ini. Kan hanya Gatotkaca sing begini ya, atau ada yang lain? Banyak. Itu apa sih Mas sebenarnya? Itu disebut Probo. Itu apa ya? Atribut seorang pangeran, seorang raja, pakaian kebesaran loh. Pakaian kebesaran. Jadi beberapa tokoh raja-raja terutama atau ksatria-ksatria utama menggunakan atribut ini, bahwa dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan Gatotkaca sendiri kan punya jabatan ganda di negeri Pringgondani, warisan ibunya. Dia sebagai seorang raja, tapi ketika di Amarta dia sebagai seorang panglima perang. Dia kan kedudukannya double ya. Raja sekaligus panglima perang, bukan jabatan yang ecek-ecek gitu. Biasa ya. Tapi memang punya tanggung jawab yang sangat besar. Dari pakaian nih Mas, unsur pakaiannya ya ada nggak dari filosofi sing pakaiannya sing bisa di atribut atribut lengkap seperti ini menunjukkan ya bahwa dia seorang putra mahkota, seorang raja. Kalau putra-putra ksatria biasa pakaiannya nggak selengkap ini. Bermahkota. Ketika dia dinobatkan menjadi raja, mahkotanya tidak hanya jamang seperti ini, tapi mahkota penutup pada ini sebagai mahkota. Ya. Jadi ini raja ksatria. Ini sebagai lambang kesatria nih ya. Dari atribut-atributnya. Pesan moral masing sing bisa dibagikan ke teman-teman channel YouTube ini untuk dari cerita atau dari sisi Gatotkaca sendiri atau cerita Gatotkaca dia Mas. Ya. Pesan moralnya Mas. Pesan moralnya untuk orang tua alangkah bijaknya kalau jangan sampai merampas masa kecil mereka. Masa kecil anak-anak. Biarkanlah mereka tumbuh wajar, normal.
karena masa anak-anak itu masa keemasan. Dia bermain, bersendaguru dengan temannya, semuanya terlihat bahagia kan. Jarang sekali anak itu merasa senang. Kalaupun berantem, selang berapa jam atau menit sudah baik kan. Kayak lagi. Sifat baiknya anak-anak kan di situ. Beda dengan orang dewasa. Kalau saya disakiti, mungkin saya akan mendendam. Wah, saya nggak mau temenan sama dia. Dia udah menyakiti saya. Tapi anak-anak kan nggak tahu. Itulah masa keemasan anak-anak yang jangan sampai hilang. Ya memang kita bercita-cita sebagai orang tua anak kita tumbuh menjadi seorang yang istilahnya bermanfaat bagi sesama, syukur-syukur bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi kalau kita telah lebih dalam kaitannya dengan kesedihan Arimbi Ibu Gathotkaca itu ya alangkah bijaknya kalau kita mendidik anak itu mengalir normal, natural. Tidak usah dijejali ini itu supaya dia lebih dari temennya. Ya kalau dijejali ini itu mampu, kalau enggak malah stres anaknya. Kan itu hilang masa anak-anaknya. Kasihan. Dan itu secara psikologis akan sangat berpengaruh di kehidupan mendatang, hidup nyata nanti. Itu tentang Gathotkaca. Oke, terima kasih Mas Agus Purwoko, sudah banyak sekali belajar tentang dunia wayang. Buat teman-teman, tetap ikuti perjalanan saya di channel YouTube saya, dan saya akan kembali lagi nanti pada saat saya jalan-jalan ke Jogja. Mas, aku tak mampir lagi ya. Oh iya, silakan. Terima kasih buat ini candi apa Mas? Ini Candi Lumbung. Candi Lumbung, tempatnya di mana? Di Dusun Latar, Kerguanan Sawangan Magelang. Dan di sini adalah kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Ya. Ada banyak tempat-tempat yang menarik di sini. Yang jarang tereksplor. Jarang tereksplor. Nanti kita jalan-jalan Mas. Aku diterke ya Mas ya. Aku ada lihat beberapa di sini candi yang belum pernah aku dengar gitu. Ada yang namanya Candi Asu. Candi Asu. Candi Pendem. Orang mendengar Asu itu kan umpatan, tapi di sini Asu tidak identik dengan sesuatu yang buruk. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut di kesempatan lain. Siap. Makasih Mas Agus, dan terima kasih teman-teman, ikuti terus perjalanan saya di Ambar Kurniawan It's My Journey. Sampai ketemu lagi. Dah.